Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya, oh ya, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, kita bisa belajar cuma dengan lewat gini ya, lewat online, lewat daring. Karena memang ada pandemi COVID yang belum entah kapan selesainya. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa belajar bareng. Oke, kita hari ini belajar tentang Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam situ Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada ayatnya. Itu surat Al-Alaq. Yang ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa tidak diketahui. Ini dalam surat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang ilmu. Bagaimana kita mencari ilmu. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ada berisi kandungan, yaitu perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun ilmu yang terjadi di alam itu sendiri. Di dalam surat Al-Alaq tersebut juga dijelaskan untuk kita mengenal asal-usul diciptakan manusia. Perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu manapun dan berbagai ilmu pengetahuan baru kepada orang-orang lain. Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa, dan secara perlahan Allah mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Jadi dalam kandungan surat Al-Alaq ini, kita diciptakan tanpa tahu apa-apa sampai kita bisa mengetahui apa-apa, dan secara perlahan kita bisa belajar apapun yang ada di alam maupun di dalam Al-Quran dengan cara melihat ataupun mendengar. Oke, baik, kita lanjutkan. Dari 5 ayat tersebut memiliki kandungan yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mengembangkan tradisi keilmuan dan terbukti benar karena di dalam Quran surat Mujadilah ayat 58, nanti ayatnya bisa dicari sendiri, disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca. Di samping banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertadabur alam, untuk mengilmu apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akan datang. Kata Iqra
kata Iqra itu sendiri yang di dalam terjemahannya diartikan dengan bacalah. Wahai Muhammad, perintah membaca ini semangatnya tidak hanya terfokus pada perintah membaca ayat Qur'aniyah, tapi lebih luas lagi perintah untuk membaca ayat kauniyah. Maka dengan mengatakan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Karena semakin banyak yang kita ketahui semakin nampak kebodohan kita dan kita akan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu Allah itu sendiri. Sebenarnya ayat tersebut memberi pesan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan manusia. Kata al-alaq yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu. Pertumbuhan janin menjadi manusia sempurna secara rinci juga diterangkan di Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-15. Manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan janin pada khususnya dan perkembangan manusia pada umumnya. Dan saat itu perkembangan ilmu spesialis di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan pengajawatahan dari isyarat dan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti semuanya ilmu apapun yang kita pelajari, apapun yang teknologi seperti yang akan terus berkembang sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran. Sampai dari segumpal darah, dari kita akan menjadi janin dan sampai kita akan menjadi manusia yang seperti ini, terus kita menuntut ilmu, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. 5 ayat tersebut merupakan wahyu yang diturunkan kepada Allah. Semua ayat Al-Quran diturunkan sebagai wahyu untuk kita pelajari sebagai apa ya? Ya sebagai kita untuk belajar. Tidak hanya di surat Al-Alaq, adapun di surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya maaf ya tadi sedikit tidak kelihatan. Arabnya kecil-kecil. Ya, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebenaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Lalu kita pikirkan sungguh gimana ya, kekuasaan Allah itu sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana angin diciptakan, semuanya diciptakan Allah. Bahkan kita pun diciptakan Allah. Kalau kita bisa memikirkan itu semua, kita akan takjub dengan keesaan Allah itu sendiri. Dalam kandungan surat Al-Baqarah itu ada beberapa kandungan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan ketuhanan dan keesaannya pada orang-orang kafir dan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan mereka dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk disembah. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan
keesaannya pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 macam tanda kekuasaannya sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan tiada sekutu baginya. Jadi hanya Allah yang pantas disembah, tiada apapun yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kekuasaannya merupakan fenomena-fenomena alam atau sunnah kauniyah yang tadi dijelaskan. Kita belajar tidak hanya dari Al-Quran, tetapi kita belajar dari alamnya itu sendiri, alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala atau sunnah kauniyah, yang kalau saja manusia merenungkan dan mengamati secara cermat dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, maka dirinya akan gemetar menyaksikan keagungan, kekuasaan, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan langit bumi, menciptakan seluruh isinya, menciptakan kita yang sebagai manusia. Kita ditugaskan untuk menuntut ilmu, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan untuk beribadah dan yang baik-baik, untuk kita diperintahkan untuk sholat, dan diperintahkan untuk semua kewajiban yang kita lakukan sudah tertulis di dalam Al-Quran. Adapun hadis dari Abu Darda, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya, atau jalan ke surga. Barang siapa yang kita menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Berarti, jadi beruntunglah bagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hair Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pesannya yang bisa kita ambil untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Yang pertama, menuntut ilmu hukumnya fardu ain, artinya bahwa setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Yang kedua, perjalanan untuk mendapatkan ilmu termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah, bahkan bisa disebut sedang berjihad. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan perjalanan mencari ilmu seperti perjalanan menuju surga. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau digunakan sesuai dengan proporsinya, akan banyak mendapatkan kemudahan dan memberikan kenyamanan hidup, termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah. Yang keempat, kedudukan orang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah, karena yang berilmu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya. Sementara orang ahli ibadah belum tentu mengilmu ibadah yang dilakukan. Yang kelima, membandingkan antara bulan purnama dan
benda planet lainnya merupakan pesan tersendiri yang secara tersier mendorong manusia untuk mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi. Jadi, menuntut ilmu itu termasuk pekerjaan yang ibadah. Termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah. Kita mencari ilmu, itu termasuk ibadah. Kita bekerja, termasuk ibadah. Yang penting kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari penjelasan itu semua, dari judul, dari tema kita yang Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang bisa ditanyakan? Atau ya kita masuk dalam kesimpulannya saja. Jadi Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia. Di sisi Allah, menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Wajib itu orang yang menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Seperti yang itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya seperti kita menuntut ilmu tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyeimbang mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan. Orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan, kekuatan akal, dan kearifan hati adalah ulul albab. Karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berpikir, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang ahli ibadah. Karena ibadah tanpa mengilmu yang dilakukan bisa saja salah. Sedangkan orang yang berilmu pasti melakukan ibadah berdasarkan ilmunya. Jadi, orang yang berilmu akan lebih mulia daripada orang ibadah. Orang berilmu pasti melakukan ibadahnya berdasarkan ilmunya. Tetapi jika orang yang beribadah, ahli ibadah, tapi ada pun orang yang beribadah tapi tidak dengan ilmunya. Yang penting kita selalu berzikir, berpikir, dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah yang baik dan buruk yang ditinggalkan. Dan senantiasa kita harus selalu bersyukur sudah bisa menuntut ilmu meskipun dalam keadaan yang seperti dalam pandemi yang seperti sekarang ini. Oke, baik. Kita akan berjumpa Oi, aduh. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita selalu senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa di jadwal selanjutnya. Sekian dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA grup ataupun WA langsung pada saya.
Sekian pembelajaran dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.